Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Muharani, BP 19 1055 2002, nomor absen 9 di jurusan Manajemen kelas M2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek manajemen dan organisasi. Aspek manajemen dan organisasi dalam studi kelayakan bisnis yaitu sangat berpengaruh terhadap suatu usaha atau perusahaan yang akan dilakukan. Karena dengan adanya aspek manajemen dan organisasi ini, maka perusahaan tersebut bisa menjalankan perusahaannya sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Dalam aspek manajemen ini terdapat 4 fungsi. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning, yaitu merupakan proses memastikan arah bahwa yang ditempuh ini adalah benar atau aktivitas yang dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut adalah benar. Adapun 4 macam pendekatan dari perencanaan ini, yang pertama pendekatan atas bawah, yang kedua pendekatan bawah atas, yang ketiga pendekatan campuran, dan yang keempat pendekatan kelompok. Yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana proses mengelompokkan bermacam aktivitas atau pekerjaan di dalam suatu unit. Terdapat 4 elemen di dalam struktur ini. Yang pertama spesialis aktivitas, yang kedua standarisasi aktivitas, yang ketiga koordinasi aktivitas, dan yang keempat besar unit kerja. Lalu selanjutnya yaitu ada bentuk organisasi. Bentuk organisasi ini, yang pertama ada organisasi garis, di mana bentuknya yaitu sangat simpel. Yang kedua organisasi fungsional, di mana organisasi ini memiliki wewenang memberi perintah kepada bawahan. Yang ketiga organisasi garis dan staf, yaitu organisasi yang begitu kompleks. Yang keempat ada organisasi gabungan, yaitu mengenai kebaikan dan kelemahan bentuk organisasi kombinasi. Dan yang terakhir yaitu organisasi metrik, di mana seseorang bawahan memiliki 2 atasan dan otomatis mereka memiliki 2 jalur yang akan diikuti. Selanjutnya itu pelaksanaan atau penggerakan, di mana melakukan aktivitas atau pekerjaan dalam organisasi, yaitu ada di dalamnya ada fungsi penggerakan manajemen yang pokok. Yang pertama mempengaruhi seseorang, lalu melaksanakan daya tolak pada seseorang, lalu membuat seseorang suka mengerjakan tugas dengan lebih baik, lalu memperoleh, memelihara, dan memupuk kesetiaan kepada pimpinan, dan terakhir menanamkan, memelihara, serta memupuk rasa tanggung jawab terhadap tugas masing-masing. Dan yang terakhir yaitu ada pengawasan atau pengendalian. Di sini merupakan proses untuk mengukur serta menilai penerapan tugas, apakah yang dilakukan ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Fungsi pokok pengendalian itu yaitu bertujuan untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau kesalahan dengan melaksanakan pengendalian secara rutin. Lalu juga memperbaiki bermacam penyimpangan yang terjadi, mendinamisasikan organisasi, dan mempertebal rasa tanggung jawab kepada setiap karyawan. Lalu materi yang terakhir itu ada mengakhiri pembangunan proyek. Langkah-langkah dalam mengakhiri pembangunan proyek ini, yang pertama yaitu menetapkan organisator terminasi proyek, lalu mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan proses terminasi, lalu mempersiapkan laporan dari masing-masing personel proyek, lalu mengakhiri semua perintah kerja kontrak dengan klien, lalu tutup seluruh bagian proyek serta mengambil seluruh peralatan proyek, lalu membuat statement persetujuan dari klien kalau proyek ini telah selesai dilaksanakan, dan yang terakhir tutup seluruh aktivitas yang berhubungan dengan proyek. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.